Selamat pagi pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Asyura ya, tanggal 10 Muharram 1447 Hijriah, bersamaan Ahad 6 hari bulan Juli 2025, teman-teman. Jadi teman-teman semuanya, ini posisi mama saya lagi ke Palembang, nggak ngajak-ngajak saya karena ya saya tahu saya tahu karena memang kondisi ya. Kondisinya lagi ya beginilah pokoknya. Ya, kondisinya adik saya lagi OTW kuliah, bayar UKT yang mahal banget itu, bayar kos, ya kan. Sebenarnya bisa PP pergi pulang dari Bogor dari IPB ke sini, PP naik kereta atau naik TJ gitu. Cuma ya itulah pokoknya ada pertimbangan apa, jadinya lebih memilih ngekos aja. Nah teman-teman, pagi ini saya mau ke panti asuhan di daerah kesehatan, bukan di sini, bukan daerah sini yang sering saya kunjungi itu, enggak, tapi di sana ke Mizan ya. Saya mau nyumbang beberapa pakaian yang tidak saya pakai. Tapi kalau ditanya masih bagus apa enggak, alhamdulillah bagus semua. Masih layak pakai semua, jadi no need to be afraid. Karena saya tahu panti asuhan itu bukan dump, bukan tempat sampah. Pakaian yang tidak dipakai terus langsung dibuang gitu aja. Ya, saya bukan tipe orang yang seperti itu, teman-teman. Jadi teman-teman semuanya, pagi ini mau ke Mizan, panti asuhan Mizan kesehatan. Sekarang jam 10.12 pagi waktu Indonesia Barat ya. Jadi saya kalau ke kesehatan lewat sini, Anda nggak bisa lagi lewat mana yang langsung tembus ke sana tuh, yang bisa nyebrang rel kereta api itu, karena ditutup setelah ada kejadian satpam tewas tertabrak kereta api itu, karena di sana konon-kononnya ada setan budek. Konon katanya ada setan budek gitu. Jadi ya nggak kedengaran, ya tewas tertabrak kereta, yang jadi membuat pagarnya di TUP. Tapi ada juga yang kemudian versi alternatifnya lebih ya geser dikit dari yang lama, itu pun juga ditutup ya, karena takutnya timbul lagi kejadian seperti itu. Tapi kalau saya lebih memilih tuh membangun JPO loh, jembatan penyeberangan orang di atas itu, karena ya lebih bagus aja JPO, dibikin cantik, dibikin welcome back, karena cantik aja gitu kalau dibikin JPO yang estetik gitu ya. Itu bisa jadi spot untuk hunting kereta api, hunting KRL dari arah Tanah Abang maupun dari arah Rangkas Pitung gitu. Jadi bisa itu sebenarnya, cuma itu kan kembali lagi adalah tanah milik Pemprov DKI Jakarta. Jadi mau nggak mau ya kita harus berkoordinasi dulu dengan Pemprov DKI Jakarta, dengan Dinas PU, Dinas Bina Marga Pemprov DKI Jakarta, untuk bisa bikin JPO seperti itu. Jadi
ya it takes a long process to do it gitu loh. Gitu ya. Jadi memang Jadi memang kalau saya ini belakangan tuh udah mulai membiasain ada pakaian-pakaian yang sudah lama tidak saya pakai itu, daripada cuma tunggu nganggur di lemari menu-menuhin, ya mendingan saya sumbangin. Ya, ini dari HP saya pertama rusak deh, dibetulkan di papan bawah, lalu akhirnya jadi kebiasaan. Dan karena ini momen spesial ya, hari Asyura yang biasa disebut hari lebarannya anak yatim ya, jadi ya inilah yang membuat saya memutuskan untuk menyumbang. Padahal saya bingung mau nyumbang yang mana. Anak kadang-kadang masih kepake. Beberapa tuh masih kepake gitu. Aduh, musik. Ya, welcome back teman-teman. Jadi kita itu kayak ya, jadi makanya kenapa kita itu kayak mulai biasa nyumbang anak yatim, anak yatim piatu, anak piatu, kaum duafa di panti asuhan itu, supaya kita bisa ya sama-sama berbagi-bagi kebahagiaan lah, dan kita juga berbagi-bagi rezeki lah ya. Terakhir itu saya lebaran kemarin nyumbang, dan itu ada banyak banget baju yang nggak kepake sama saya. Saya putuskan saya sumbangin aja. Ini yang ada di tas saya teman-teman, di belakang sini tuh. Ini adalah baju-baju yang nggak saya pakai, mau saya sumbangin ke Mizan di kesehatan. Jadi ya kita putuskan untuk apa? Ini sebenarnya nggak saya jadwalin, nggak saya rencanain, dadakan aja karena memang tergerak hati ya, pengen gitu ya. Karena bertepatan juga dengan momentum hari Asyura, ya udah langsung aja kita gaskan gitu. Karena ya terlepas dari background saya ya teman-teman ya, latar belakang saya ini kan, saya ini anak yatim teman-teman. Background saya ini anak yatim ya. Saya ditinggal wafat oleh papa saya umur saya 7 tahun, tahun 2001. Pas tadi saya lihat cek status WA ya, temen saya Riri Fresia atau Riri Mustafa ya, itu ditinggal sama bapak kandungnya. Dia kan punya bapak sambung atau bapak tiri kan, yang beberapa bulan lalu meninggal dunia ya. Nah, bapak kandungnya dia itu udah meninggal dari dia bayi, dari umur 40 hari. Coba itu 40 hari itu sebulan 10 hari. Coba dari masih kecil gitu, masih gitu, babaknya udah meninggal. Aduh, saya bacanya nangis banget. Seenggaknya saya bersyukur saya masih bisa merasakan untayan, belayan rasa sayang dan kasih sayang dari papa kandung saya selama 7 tahun ya. Dan sisanya 24 tahun, enggak 24 tahun juga sih, dari 2005 ya kan, dari umur saya 11 tahun sampai sekarang 20 tahun sama bapak tiri atau ayah tiri atau ayah sambung gitu kan. Ya mana ya,
yaitu adalah nih, biasa saya sumbang ke sini Gerahaya Tim Cinta Duafa, tapi saya sudah ya, lebaran kemarin saya sumbangin ke sana, Pak ya kan. Jadi sekarang saya putuskan untuk ke Mizan saja. Walaupun lebih sedikit ya dibandingkan yang sebelumnya. Jadi ya teman saya tadi juga cerita di status WA-nya, dulu waktu lebaran anak ya Asyura, banyak yang ke rumah datang usap-usap kepala, bagi-bagi rezeki ya kan. Bah, bayangin loh, ditinggal dari bayi, bayangin tuh, belum sempat merasakan untayan belayan kasih sayang. Gitu loh. Makanya seenggaknya saya bersyukur gitu loh, masih bisa merasakan belayan kasih sayang dari papa kandung, ayah kandung saya, walaupun hanya 7 tahun. Ini teman saya cuma 40 hari. Bayangkanlah. Ada lagi juga, tahu ini kan Putri Indonesia tahun berapa gitu, namanya Wulandari Herman. Dia putri apa Miss Indonesia tuh dari Sumatera Barat, saya lupa namanya, saya lupa. Dia nikah, sekarang tinggal di Malaysia. Memang dia nikah sama orang sono, Wulandari Herman itu. Dia pas lahir bapaknya meninggal. Pas lahir bapaknya meninggal, baru lahir banget bapaknya meninggal. Kondisinya berdasarkan penuturan ceritanya yang bersangkutan ya, bapaknya itu udah duduk di kursi roda, udah sakit gitu loh, makanya pas lahir meninggal. Pas lahir itu bapaknya meninggal. Bener loh, ini true story ya. Apalagi Bill Clinton, mantan presiden USA, dia jauh sebelum lahir bapaknya William Jefferson Blythe III itu meninggal dalam kecelakaan mobil. Meninggal dalam kecelakaan mobil. Itu sebelum dia lahir. Nah, nama Clinton itu diambil dari bapak tirinya atau bapak sambungnya, Roger Clinton. Makanya dari William Jefferson Blythe the fourth menjadi William Jefferson Clinton gitu. Ya kita kenal dengan nama Bill Clinton, Bill Jefferson Clinton itu. Jadi kisah-kisah seperti itu tuh yang menginspirasi saya tuh untuk berbuat seperti ini gitu loh. Dan berempati sama mereka. Apalagi ya, saya kan ngajar tuh di Rawapapan atas tuh. Ada anaknya masih kecil dan dia punya ya kelebihan lah gitu, kelebihan tertentu lah ya. Bapaknya baru meninggal, demam berdarah. Saya bilang wah, gitu. Tuh teman-teman kalau mau berkiprah di dunia entertainment bisa tuh ikut Sanggar Ananda Aditya Gumai, ada di belakang saya.
Mau saya zoom tuh yang ada joglonya. Sana diajarin latihan public speaking, latihan modeling, latihan dancing, latihan acting. Dulu di yang deket sekarang Revo itu lokasinya, sekarang pindah ke sini, lebih besar, lebih ini. Jebolannya banyak. Ada Ruben Onsu, ada almarhum Olga Saputra, ada Billy Saputra, ada siapa tuh yang cewek itu? Itulah, gue lupa namanya. Masih satu circle dengan almarhum Olga lah intinya. Oh iya, Kartikawa Ode. Kartikawa Ode. Apa kabar dia sekarang ya? Lama nggak muncul loh. Kalau yang seangkatan sama yang se-circle dengan Olga kayak Mumuk Gomez kan udah nikah, urus anak, ya kan? Mumuk Gomez kan nikah, urus anak, ya kan? Anwar yang bekas MCI itu yang diklaim sebagai penerusnya Olga itu juga kayaknya sekarang lebih scale down penampilannya di TV gitu. Kayaknya sih gitu ya. Dia lebih men-scale down penampilannya di TV ya. Dulu nih dibuka loh. Ya. Dipagerin sekarang. Aduh, sayang Padahal dulu saya suka banget nongkrong di situ. Dipagerin sekarang. Aduh. Ya maksudnya tuh, ya sebenarnya maksudnya baik lah ya, biar tidak dijadikan tempat mesum, biar tidak dijadikan tempat maksiat gitu kan. Maksudnya sih baik, cuma kan innamal a'malu binniyat. Kalau memang orang itu niatnya niat benar, niat bagus, niat baik kan, gak mungkin lah orang sampai ada niatan untuk itu. Kita ke Mizan, jadi kita nggak lewat sini. Lewat sini nurunnya lumayan, jadi kita lurus lewat Deplu, lewat Masjid Al Hijrah kemungkinan ya. Nah, di situ udah dekat. Dia itu posisinya di depannya yang sei sapi itu posisinya. Nanti begitu saya udah sampai, saya langsung off kamera ya teman-teman ya, karena saya memang kesana untuk niatnya nyumbang dan beramal, bukan untuk konten. Jadi ya maaf, saya nanti akan off kamera dulu ya. Jadi itu ya, saya minta maaf ya teman-teman ya. Iya, yang jelas nanti saya kasih tahu pantai asuhannya yang mana, depannya doang. Tapi kalau untuk yang ininya saya tidak ingin pamer ya, saya nggak ingin pamer. Karena semata-mata yang saya lakukan ini ya lillahi ta'ala gitu. Jadi teman-teman semuanya, ini kan pada ke Palembang nih. Kalau kami sih enggak ya. Mama saya sendiri, tante saya sendiri, besok pagi. Om saya kayaknya sama tante saya. Om saya yang adiknya mama yang close beda setahun, sekeluarga udah di Palembang. Gitu. Udah di Palembang ya. Mama saya baru berangkat. Makanya coba kalau gua udah ada uang ya, pasti gua beli 2. Gua sama mama berangkat gitu. Nah ya, uangnya udah keluar banyak untuk perkuliahan adik saya ya, mau bagaimana lagi ya. Pertama UKT mahal, kedua
Pertama UKT mahal, kedua adik saya kan ngekos, jadi kan perlu biaya macam-macam, nyicil lagi 3 bulan. Jadi ya itu pengeluarannya banyak teman-teman. Ya saya ngerti kok kalau itu. Tapi jujur ya teman-teman ya, saya tuh jam clickbait SGX, tapi dia itu long loh, itu LSX loh. Saya sengaja dibikin clickbait. Jadi kalau saya dengar kisah-kisah kayak tadi yang saya cerita tadi, saya tuh sedih gitu, mau nangis saya. Ya tapi I can only offer you hugs and prayers. That's it. Yeah, because I'm not able to fund you economically. Yeah. Doakan mudah-mudahan saya bisa jadi orang kaya ya. Tapi orang kaya yang bukan hanya mengkayakan diri saya sendiri, tapi juga bisa mengkayakan orang lain. Kayak saya selalu berdoa begini kepada Allah. Ya Allah, takdirkanlah hamba untuk menjadi orang yang kaya raya, yang banyak hartanya, banyak uangnya, banyak emasnya, banyak investasinya, banyak rumahnya, banyak mobilnya, banyak asetnya, banyak tambangnya, tambang nikel, tambang emas, tambang batu bara, tambang migas. Tapi juga banyak masjidnya. Tapi juga banyak masjidnya. Kenapa saya selalu berdoa seperti itu? Ada banyak masjidnya. Karena saya adalah orang yang memang suka dengan membiayain masjid. Contoh, masjidnya direvitalisasi misalkan, atau masjidnya baru dibangun, atau masjidnya ya diapain lah intinya gitu. Direnovasi misalkan nih ya. Saya itu tergerak hati buat bantu sebenarnya. Nih ya, yang saya suka cerita nih. Ini Mushola Al Ikhlas Polsek Pesanggerahan, tempat saya biasa ngazan gitu ya. Kenapa saya tergerak hati mau nyumbang sound system ya? Karena memang setiap kali saya setel ya, dengan setelan toa yang kencang itu ya, dia bunyi atau kayak gitu. Itu kan annoying gitu, dan kurang menggelegar, kurang mengengage untuk orang tuh sholat di situ ya. Makanya kenapa saya mau nyumbang kalau dibolehin. Tapi saya udah cerita sama teman saya di sana, Pak Okta namanya. Katanya sound system ini udah jadi bahan perhatiannya Buka Polsek gitu. Saya bilang oke, that's good news. Itu berita baik ya. Itu berita baik lah ya. Itu berita baik ya. Cuma kapan gitu loh. Kalau saya ada uangnya ya, saya kasih deh yang setaraf lah dengan soundnya Masjidil Haram gitu loh.
Jadi setiap saya kumandangin azan Makkah tuh, wah apa? Makanya kenapa saya di Al Munawirin Kebon Kopi itu senang kumandangin azan Makkah sama azan Madinah, karena kualitas soundnya tuh udah sama kayak Masjidil Haram gitu loh. Nah makanya saya pengen di tempat-tempat yang deket-deket sama saya tuh juga bisa seperti itu soundnya, bisa kayak Masjidil Haram gitu. Itu makanya kenapa saya tergerak gitu. Saya nanti bahas WA usul aja. Ada pentol tuh, Batagor Kabita, ada pentol Cimo Cilok. Cuma saya lagi puasa teman-teman, jadi saya nggak tergoda. Nantilah kalau saya tidak puasa, saya pengen. Rasa saya lagi puasa teman-teman. Wih, itu Peugeot 406, mobil yang tampil di film Taxi 2. Tuh taksinya tuh pakai Peugeot 406. Itu film garapan Luc Besson, Prancis. Nah di sequel berikutnya Taxi 3 dan satu lagi Taxi 4 itu pakai Peugeot 407. Nah ini 407 jarang kelihatan di jalanan. Jujur aja ya. Yang sering kelihatan tadi 406, tadi ada yang lebih langka lagi 806 ya kan. Penerusnya 807 lebih langka lagi. Ada memang dia kelistrikannya lebih kompleks dibandingkan dengan 806 ataupun dengan 406 gitu loh. Serta memang Peugeot itu mobilnya tidak begitu tidak begitu populer di Indonesia ya, karena masalah reliability and trust issues surrounding French cars gitu ya di Indonesia tuh. Makanya kenapa mobil-mobil Prancis kayak Peugeot, Renault itu nggak begitu. Jangankan yang sekarang ya, Citroen ya, itu masih satu grup juga dengan Peugeot. Dengan Peugeot itu masih satu grup. Dia Stellantis. Citroen aja di Indonesia ini penjualannya juga nggak begitu oke. Sekalipun dia dibawa Indomobil, Citroen itu dibawa Indomobil, sama dengan Jeep. Jeep pindah dari Garansindo ke musik. Jeep itu pindah dari Garansindo ke Indomobil. Dia baru datang lagi dengan membawa Wrangler GL. Ya Wrangler sekarang, tapi dengan mesin bensin ya 2000 cc 4 silinder turbo. Dia bukan lagi pakai mesin Pentastar ya, Pentastar V6 atau Hurricane 6 silinder 3000 cc seperti yang dipakai di Wagoneer gitu. Dan gak juga bawa yang diesel, enggak teman-teman. Oh ini biasanya rame ada kajian, ini rame gak tahu kenapa.
Kayak ada kajian cuma lebih, oh tabligh, ada cuma tabligh teman-teman. Soalnya di sini suka ada tuh jemaah tabligh yang diterapkan di situ di Masjid Al-Hijrah ya. Sayangnya di masjid kita mah enggak. Enggak ada. Karena gimana ya, orang takut apa gimana gitu. Saya pun juga nggak paham ya. Takut terpapar apa? Terpapar ini apa? Ajaran keras ya. Ajaran Wahabi kan, takut terpapar apa? Ajaran intoleran dan seterusnya gitu kan. Kadang-kadang saya tuh berpikir dalam hati, saya selama Kijang itu lihat tuh mesinnya dan viscofannya tuh ngangenin. Aduh sayang banget ini W140 nya mangkrak coy. Wih, limosin loh, stretch W140 stretch loh itu. Aduh, kayaknya sih S600 ya, dia visconya sampai 2 gitu. Kayaknya sih S600 bah, kurang perawatan jadinya mangkrak kayak gitu ya. Mohon maaf ya kalau saya boleh bicara dengan apa adanya ya. Ngerawat mobil kayak gitu biayanya nggak sedikit, mahal. Ya kita beli harga secondnya murah memang, tapi biaya ngerawatnya itu loh, aduh, udah seharga mobil berapa ya? Ya gitulah pokoknya. Terutama mungkin dia sekelas Pajero Sport atau Fortuner yang tipe yang 4x2 udah 400-500 jutaan habis. Bisa lebih malah, apalagi kalau restorasi. Waduh. Saya mau mobil kayak gitu, partnya nggak bisa sembarangan. Beda kayak mobil Jepang. Kalau mobil Jepang kan kita siksa sampai kubur pun jadi gitu. Wih, atas saya BMW apa ini? Wih, M46 coy. Cadas M3 katanya. Padahal itu sebenarnya bukan M3. Cadas coy, cadas M3. Gak tahu itu beneran M3 apa gimana. Soalnya kalau M3 itu M3 M46 ya. Kayaknya dia nggak ada varian sedannya kayaknya. Saya kan nggak tahu. Kalau ada varian sedannya pun itu jarang. Gitu. Tapi ya, I'm not a BMW fan. Saya bukan penggemar BMW ya. Saya tim Mercedes sih, tim Mercy saya tuh. Aduh lemes. Walaupun tadi udah banyak minum, tapi karena saya jalan berapa kilo nih, nggak kehitung. Berapa langkah. Jadi lemes capek. Dijual coy. Ini rumah nyambung lagi sama sebelahnya. Kalau digabungin wah ini lumayan besar. Ya itu saya gak begitu ini sama rumah besar, kecuali saya stay di sini forever gitu kan. Gua kan
saya masih pengen lah di sini lebih lama lagi. Tapi kan karena saya ada rencana mau move abroad, jadinya saya pikir udahlah kita cari yang simpel-simpel aja gitu. Oke, udah sampai teman-teman. Itu dia lokasinya. Jadi demikian, terima kasih ya sudah menonton. Ini saatnya saya mau menyumbang. Saya izin matiin kamera ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.